Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Bet yang akan selalu menceritakan kisah-kisah mistis dan tragedi yang pernah terjadi sambil menggambar sebuah ilustrasi. Di video kali ini, Bang Bet akan menceritakan dan menggambarkan sebuah sisi buruk pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru yang kala itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Walaupun sebenarnya kasus ini cukup sensitif dan masih mengandung banyak kontroversi yang tak terungkap hingga sekarang. Sebagaimana telah kita ketahui, kala itu, pada masa Orde Baru, walaupun terkesan dikekang, namun bisa kita katakan bahwa masa-masa itu kondisi Indonesia bisa disebut aman. Hal itu dikarenakan tangan besi Presiden Soeharto mampu membekukan setiap pergerakan separatis atau pembuat onar kala itu. Tentunya dengan penyelesaian ala militer, sesuai dengan latar belakang yang beliau miliki. Dengan adanya operasi serta misi-misi sistematis sekaligus rahasia yang dijalankan dengan cepat. Walaupun di sisi buruknya, kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi sangat minim kala itu. Karena masyarakat dirundung ketakutan kepada pemerintah. Namun di sisi lain, ketenangan dan kendali pemerintahan terhadap rakyatnya bisa dikatakan sangat absolut. Kala itu, Indonesia pernah mengalami sebuah masa kelam di tahun 1980-an, yang saat itu penembakan-penembakan sering terjadi. Mayat bergelimpangan di pinggir jalan dengan kondisi yang mengenaskan. Biasanya ada luka tembak dan tubuh terikat dengan tali yang sangat kuat. Masyarakat pada tahun 1983 sampai dengan 1985 menyebut peristiwa ini sebagai Petrus atau penembak misterius. Fenomena penembakan ini menjadi kontroversi yang hebat di masa lalu. Meski demikian, tidak ada pihak yang bisa menentangnya, karena rumornya proyek ini dilaksanakan oleh anggota militer, meski sebelumnya tidak pernah diakui. Hingga akhirnya, oleh Presiden Soeharto, kala itu dalam buku autobiografinya, seakan mengakui bahwa operasi tersebut berada dalam kendali pemerintahan pusat. Namun ini akan Bang Bet jelaskan di akhir video. Kasus Petrus ini, jika ditarik benang merahnya, berawal dari operasi penanggulangan kejahatan di Jakarta pada tahun 1982. Kala itu, Presiden Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, Maijen Pol Anton Sudjarwo, atas keberhasilan membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat dan sangat mengganggu kala itu. Dari hal ini, beliau melihat perlunya hal yang serupa diterapkan oleh seluruh daerah. Hingga pada Maret di tahun yang sama, di hadapan Rapim ABRI yang sekarang menjadi TNI, Soeharto meminta polisi dan ABRI mengambil langkah pemberantasan yang efektif untuk menekan angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Hal yang sama diulangi Soeharto dalam pidatonya tanggal 16 Agustus 1982. Permintaannya ini kemudian direalisasikan oleh Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo dalam rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta di markas Kodak Metro Jaya pada tanggal 19 Januari 1983. Dalam rapat itu, diputuskan untuk dibentuk operasi celurit yang bertujuan untuk menekan angka kriminalisme di Jakarta. Langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI di masing-masing kota dan provinsi lainnya. Operasi celurit pun siap dimulai. Siap atau tidak siap, para preman dan residivis akan berada di bawah radar tembak para Petrus. Para personil operasi Petrus pun menyebar. Biasanya, mereka menggunakan pakaian biasa sebagai penyamaran. Walaupun namanya penembak misterius, tapi bukan berarti ada preman sedang jalan lalu ditembak dari arah yang tidak diketahui. Tidak begitu. Semua dijalankan dengan rencana yang sistematis. Para Petrus biasanya akan menginvestigasi keberadaan preman dan residivis lainnya, yang umumnya mereka adalah kriminal klasteri
yang dirasakan langsung intimidasi dan perbuatan arogannya kepada masyarakat. Para preman ini disebut dengan gabungan anak liar atau sering juga disebut gali. Jika data sudah didapat, maka hanya butuh 1 malam, si preman akan dijemput untuk menuju ke suatu tempat, dan kemudian akan lenyap untuk waktu tertentu. Pada masa merebaknya Petrus, para preman dan para perampok kehilangan keberaniannya. Mereka selalu dibayang-bayangi oleh penangkapan dan penculikan. Salah satu ciri khas preman kala itu adalah keberadaan tato di tubuhnya. Bagi orang-orang saat Orde Baru, pemakaian tato sama dengan bentuk perlawanan dan menentang pemerintahan. Ketika kasus Petrus pecah dan korban mulai berjatuhan, sisa preman dan orang-orang yang bukan preman namun memiliki tato berbondong-bondong menghapus tatonya demi terlepas dari incaran Petrus. Beberapa lagi memilih berlindung di sanak famili yang memiliki latar belakang ABRI untuk menyelamatkan diri. Sebagian lagi memilih mengurung diri di rumah. Mereka tidak berani keluar selama masa Petrus masih santer terdengar. Para sasaran Petrus biasanya akan menghilang secara tiba-tiba dan baru ditemukan beberapa hari kemudian dalam bentuk jasad. Hampir semua jasad yang ditemukan berada dalam kondisi kaki dan tangan yang terikat. Biasanya diikat dengan simbol clove hitch. Ini adalah simbol tali yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang terlatih, dan banyak di antaranya memiliki luka tembak di tubuh atau bagian kepalanya. Beberapa lagi menunjukkan adanya siksaan fisik sebelum terbunuh. Salah satu hal yang membuatnya terkesan mengerikan adalah jasad para preman itu dibuang secara sembarangan tanpa mengenal tempat. Mereka umumnya dimasukkan ke dalam karung dan ditaruh di depan toko, di tempat sampah, di tepian jalan, dan ada salah satu lokasi dengan temuan korban Petrus yang cukup banyak, yakni alas roban. Saat mayat ditemukan, biasanya akan terselip sebuah amplop yang berisi uang dengan nominal sekitar Rp20.000, yang mana uang ini dipertunjukkan untuk biaya penguburan mayat. Penduduk yang menemukannya biasanya menjuluki mayat tersebut dengan sebutan bandeng. Korban dari kasus Petrus ini bisa dikatakan besar. Di tahun 1983 saja, tercatat 530 orang tewas, dengan 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan. Kemudian, di tahun 1984, ada 107 orang tewas, dan hingga tahun 1985, tercatat ada 74 orang tewas. Data di atas adalah data jenazah yang ditemukan, sedangkan di balik itu, ada sederetan nama lagi yang tidak diketahui bagaimana nasibnya kini. Mereka hilang bagai ditelan bumi, tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Tercatat ada 11 provinsi yang menerapkan Petrus, seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Timur. Yogyakarta dan Jakarta menjadi 2 lokasi dengan tingkat operasi terbanyak. Seperti yang sudah Bang Pet katakan tadi, Presiden Soeharto dengan autobiografinya, yaitu Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, pada tahun 1989. Ketika di bahasan Petrus, Soeharto berkata, kejadian itu, bila dikatakan misteri juga tidak. Dan dalam buku yang sama, dalam satu paragraf, Pak Soeharto menguraikan argumen bahwa kekerasan harus dihadapi dengan kekerasan. Menurutnya, itu adalah sebuah treatment. Dan beliau juga berkata, tindakan tegas bagaimana? Ya harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan, dor-dor begitu saja. Bukan. Yang melawan, mau tidak mau harus ditembak. Dan karena melawan, mereka pun ditembak. Kemudian, ketika membahas mengenai lokasi peletakan mayat yang sembarangan, beliau berkata bahwa itu untuk shock terapi, terapi goncangan, supaya orang-orang mengerti bahwa tindak kejahatan masih ada yang bisa bertindak untuk mengatasinya. Tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas peri kemanusiaan itu. Tentang pendapat Soeharto atas kaum gali itu sendiri, terdapat uraian menarik.
Mereka tidak hanya melanggar hukum, tapi sudah melebihi batas peri kemanusiaan. Yang belakangan ini diperinci lagi. Orang tua sudah dirampas hartanya, kemudian masih juga dibunuh. Ada juga istri orang lain juga diperkosa oleh penjahat itu, bahkan di depan suaminya lagi. Itu kan sudah keterlaluan, ungkap beliau. Hingga sekarang, kasus ini tidak bisa diusut atau dilakukan apapun, karena memang didasari atas perintah pemerintah pusat yang sah dan diterapkan oleh beberapa provinsi. Walaupun mendapat pertentangan keras dari para pegiat HAM kala itu, Soeharto hanya bergeming dan berkata, mereka itu tidak tahu. Dan pada kala itu pun, di tahun 1983 hingga 1985, media benar-benar dibungkam oleh pemerintah. Mereka dilarang untuk mengabarkan hal-hal terkait Petrus. Pemerintah kala itu ingin masyarakat segera lupa dengan hal mengerikan ini. Dan dengan begitu, kejahatan dan pelanggaran HAM ini tidak akan membuat pemerintah mengalami kesusahan. Selain itu, di buku-buku sejarah yang ada di sekolah, tidak akan muncul peristiwa ini. Petrus adalah borok yang ingin ditutupi oleh pemerintah dan masyarakat harus lupa. Hingga saat ini, belum ada kejelasan siapa saja yang harus bertanggung jawab dan harus diadili. Petrus pun lenyap dan menguap, meski ceritanya masih terdengar sangat menyeramkan. Hingga akhirnya, kasus Petrus menghilang begitu saja, tanpa naik ke meja hijau, seiring dengan melemahnya kepemimpinan Soeharto. Siapa eksekutor dari operasi ini pun tidak dibocorkan ke publik. Namun sementara itu, masih banyak orang-orang bertato yang hingga kini statusnya masih hilang. Hilang karena jasad atau apapun tidak pernah lagi terlihat. Sementara mereka yang sempat mendapat serangan namun bisa lolos menceritakan bagaimana kengerian dan betapa cepatnya para Petrus menyerang. Yang banyak juga versi cerita yang beredar. Dan lain kali juga akan Bang Bet ceritakan di video yang lain. Sekian yang bisa Bang Bet ceritakan. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena semua ini Bang Bet rangkum dari beberapa sumber yang berbeda. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada kritik, saran, atau info yang belum Bang Bet sampaikan. Serta like jika kalian suka dengan video ini, dan subscribe untuk mengetahui update video Bang Bet selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.